Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara, selamat datang di GB Viva Plaza Indonesia. Tidak terasa kita masuk di bulan kedua tahun 2026. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Yeri Patis Nasarani dengan tema keluarga berkemenangan di atas dosa. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah hari ini. Bapa yang baik, amat baik dan sangat baik. Kami datang ke hadirat-Mu dengan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang membawa kami ke tempat ini untuk memuji, menyembah dan merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan surahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, memenuhi hati kami dengan damai sejahtera, kasih karunia dan sukacita. Ya Bapa, sebentar hamba-Mu Pastor Yeri Nasipatasarnya akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap firman yang disampaikan akan menjadi berkat dan mengubah setiap hidup kami. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti, juga pikiran yang akan menangkap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kuatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami dengan kasih-Mu. Walaupun kami jatuh, kami dibangkitkan. Walaupun kami gagal, kami diberikan keberhasilan. Walaupun kami sakit, kami diberikan kesembuhan. Walaupun kami mengalami duka cita, kami diberikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Good morning everybody. Let's prepare our heart to worship God. Saya tahu pagi ini karena kasih setia Tuhan kita semua datang untuk sama-sama melayani Tuhan. Mari kita datang bersyukur, saya tahu Tuhan akan terus beracara di tengah-tengah kita. Apapun keadaanmu, datang sama Tuhan. Letakkan pergumulan kita di bawah kaki Tuhan. Saya percaya Dia Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan buat kita. Mari sama-sama kita terus menyembah Tuhan, saudara. Tuhan terima kasih. Kasih-Mu, berkat-Mu, limpahkanlah di tengah-tengah kami. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, saudara. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami mencari-Mu Tuhan segenap hati, Kaulah segala. You are the only one in our lives, oh God. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kami hanya memandang-Mu, Kau ku pandang, oh, selama hidupku. Tuhan Yesus, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Tuhan memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati haus
akan Engkau. Mari sama-sama katakan sama Tuhan, Kaulah segalanya. Oh Jesus, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Tuhan Yesus, Kau segalanya di dalam hidupku. Oh, my Jesus, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Ini doa kami Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari kita angkat suara sama-sama. Angkatlah penyembahanmu, Kaulah segala. Di dalam hidupku, ya Tuhan, itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Biar kami mengasihimu lebih dan lebih lagi. Saya mau ajak kita buka kedua tangan sama-sama saudara. Angkatlah tanganmu sama Tuhan. Kaulah segala. We come to worship. You are kerajaanmu, kebenaran, bagian di dalam hidupku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihi Tuhan, muliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihi Engkau Tuhan, muliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihi Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, sebab Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, lebih dahulu mencintai kami. Kau yang lebih dulu memilih kami, Kau yang lebih dulu menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Oh,
Biar pagi ini kami datang, oh, mencurahkan isi hati kami dalam doa, dalam syukur, dalam penyembahan kepadamu Tuhan. Oh, biar di tempat ini, dalam ruangan ini Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah kami dengan kuasa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau hadir di tengah kami. Oh, Ramakasyana rala. Bersyukur untuk rencana-Mu yang indah. Bersyukur buat campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, kerajaan, kebenaran-Mu itu bagian kami. Oh, janji-Mu ya dan amin. Biar Roh Kudus bekerja di tengah kami, memulihkan keadaan kami. Oh, kami rindu akan Engkau lebih dan lebih lagi. Oh, tiada nama lain selain nama-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kasih setia-Mu setiap hari selalu ada. Kasih setia-Mu bahkan selalu hadir di setiap keadaan yang kami lalui. Oh Tuhan, tak sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Setiap detik, bahkan dalam setiap helaan nafas kami, di situ ada pernyataan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Bagaimana kami akan lupa dengan semua kasih yang Kau tunjukkan? Bagaimana kami bisa lupa dengan semua berkat yang Kau limpahkan? Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tahu Engkau pegang kendali atas segala yang terjadi. Oh Ramakasyana rala. Janganlah seorang pun menjauhkan dirinya dari kasih setia-Mu yang besar. Oh, peluk kami siang ini, peluk kami umat-Mu ya Tuhan. Oh, Your name is power, Your name is great. Nama-Mu segalanya bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih. Bersyukur untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Bersyukur untuk apapun yang terjadi, sebab Engkau selalu baik buat hidup kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
Everything I need is in you. Let's sing, come on. Everything I need. Everybody, one more time. Christ is, you are risen up. Oh Jesus, this is our song to you. Everything I need is in you. Mari bersama-sama, let's sing together. Rising, you're my portion. You are in us. Engkau di dalam kami, ya Tuhan. I need it. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. Follow you. Follow you, Jesus. Decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Tantangan yang ada di depan tidak semakin mudah karena memang dunia berubah. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan tetap tinggal dalam hidup saya dan saudara. Damai sejahtera tidak tergantung dari apa yang terjadi di luar sana. Tapi damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Kristus cukup buat saya dan saudara. Teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah bersyukur. Karena waktu Yesus cukup buat kita. Saya percaya apapun tantangan yang ada di depan, kita hadapi di dalam berkat dan di dalam kekuatan bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama, saudara. Kau nyanyi. Christ is enough for me. Sing. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Oh Jesus, everything I need. Mari kau nyanyi, saudara. Christ is. Oh. This is our song from the bottom of our heart. Oh. Let's everybody, one more time. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Oh, everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. Follow you, Jesus. Oh, no turning back, no turning back. One more time. I have decided to follow Jesus.
Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bersama-sama bersorak. Haleluya, Jesus. Apa yang kami alami, kami tahu semua dalam kendalinya Tuhan. Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah damai sejahtera kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pemulihan yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang terima berkat Tuhan sama-sama berkata amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan buat nama Tuhan Yesus, saudara. Saya mau ajak saudara untuk berfellowship sebentar. Tengok sebentar kiri kanan saudara, kasih senyum saja. Saya tahu damai sejahtera Tuhan turun buat kita. Cari keamanan tidak ada di luar sana, saudara. Sebab damai sejahtera dan keamanan kita hanya di dalam Tuhan. Boleh katakan amin? Terpujilah nama Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama yuk. Dan angkatlah pujian buat Tuhan pagi ini. Come on. Bernyanyilah bagi Dia. Oh, oh. Nyanyi sama-sama yuk. Terpujilah nama Tuhan. Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran kebesaran-Mu tetap selamanya. Come on. Pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Tuhan ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Amin. kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mari bertepuk tangan sama-sama. Engkau Tuhan dan memerintah selamanya. Nyanyi sama-sama ya. terpujilah nama-Mu Tuhan, Yeah. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Suara kami nyatakan, Amin. kebesaran-Mu kekal selamanya. Bersorak sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah. sama-sama yuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Sama-sama yuk. Engkaulah Raja, angkat suaramu. Atas dunia, hancurkan kutuk. Mari bersama-sama yuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Bersorak sekali lagi, mari beri tepuk tangan buat nama Tuhan ini. Kemenangan kita hanya ada di dalam satu nama. Boleh sebut siapa namanya? Jesus. Mari sekali lagi saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada janji kemenangan.
Buat saya, buat saudara, buat kita sama-sama. Terus bertepuk tangan yuk. Oh, oh. Kita nyanyi sama-sama yuk. Ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, oh, oh. Kita lebih dari pemenang. Bangkitlah keluarga-keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan. Angkatlah suaramu. Sekali lagi mari sama-sama yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. In the name of Jesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gereja. Kita lebih dari pemenang. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada pemulihan, ada lawatan Tuhan, ada kemenangan yang dicurahkan buat kita. Hey, yeah. Saya mau ajak, bolehkah kita angkat tangan sama-sama saudara, lambaikan yuk. Haleluya. Yes. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Angkatlah panci kemenangan sama-sama yuk. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari semua. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, oh. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari bilang sama sebelahmu, engkau lebih dari dengan iman katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Praise God. Sebelum duduk boleh sapa sebelah kiri kanan sudah sekali katakan Happy Sunday. Tuhan memberkati engkau berkemenangan di dalam Tuhan yang menjadikan hidup saya dan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya ada pesan yang Tuhan berikan lewat hambanya, senior pastor kita bersama-sama di tempat ini. Dan mari kita saksikan pastor message berikut ini, saudara. Shalom Victorious People. Tema minggu ini adalah keluarga berkemenangan atas dosa. Keluarga berkemenangan bukan berarti keluarga tanpa dosa loh. Keluarga berkemenangan bukan berarti keluarga yang tanpa konflik, tanpa kelemahan. Tetapi keluarga berkemenangan adalah keluarga yang berani mengambil keputusan
untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memilih jalan-jalan Tuhan. Yosua, di kitab Yosua 24 ayat 15, dia sedang ada di tengah-tengah bangsa Israel yang menyembah Allah-Allah lain. Tuhan di situ mengajar kita melalui Yosua, karena Yosua berkata seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua membuat keputusan tegas untuk memilih tidak hidup di dalam dosa, tetapi memilih Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Ambillah keputusan untuk berjalan dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, dan buatlah keputusanmu selalu untuk memilih Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya di minggu ini, dan kita pasti berkemenangan atas dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kami undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri, mengangkat tangan kita, menopang doa, memberkati setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita semua. Tuhan kami Yesus Kristus dengan kuasa otoritas Allah Bapa pasti akan melepaskan berkat Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami semua. Diberkati mereka dengan gen Kristus, diberkati mereka dengan karakter Kristus, diberkati mereka dengan perbuatan yang berhasil dari Yusuf. Apapun yang mereka lakukan jadi buatnya berhasil, bahagia, menuntung. Berkati mereka dengan iman Abraham Tuhan. Berkati mereka dengan kesadaran seperlipat daratan, dengan hikmat marifat Tuhan. Roh Tuhan menyertai, berkati mereka. Diberkati dengan pertumbuhan jasmani rohani sempurna Tuhan. Dinding api kemuliaan megaringnya yang membentengi dari segala macam pergaulan dunia. Dimanapun ia melangkah, ada pasukan malaikatmu yang berkemah. Tuhan, ada kuasa kemuliaanmu Tuhan. Hidupnya kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan. Dimanapun ia mereka berada, mereka diberkati dan hidup mereka menjadi berkat. Berkati juga para guru sekolah minggu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak ini. Kayaknya Roh Tuhan menyertai, memberkati, urapan Tuhan memberkati para guru sekolah minggu. Sehingga pada saat firman ditabur, firman itu bertumbuh berakar di setiap hati anak-anak ini, di hati yang subur. Mereka firman Tuhan bertumbuh berakar, berbuah Tuhan. Dan anak-anak ini tidak hanya membaca menang firman, tapi anak-anak ini menjadi pelaku firman melalui hidupnya. Banyak jiwa diberkati, banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Anak-anak boleh kembali ke kelas mereka, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita sama-sama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari menyembah sama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, belikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Nyanyi. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu aku menang. Oh, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terangi hati dan batin kami lewat perkataan-perkataan yang Engkau ucapkan dalam hidup kami. Terangi langkah kami, pikiran perasaan kami. Terangi cara kami melihat dan menilai lewat kekuatan perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami. Banjiri hati kami dengan cinta yang dalam sehingga kami tidak merasa sendirian dalam hidup ini. Kami percaya firman-Mu adalah pijakan yang kuat hari-hari ini
di mana kami melangkah dalam hidup kami. Bapa yang baik, berbicara bagi kami. Lepaskan perkataan-perkataan-Mu sampai dasar-dasar hati kami yang paling dalam. Bahkan tempat-tempat yang tersembunyi di dalam batin kami. Kayak berdoa pagi menjelang siang ini, terbuka tingkap langit di atas kami. Engkau melepaskan bagi setiap kami hikmat, pengertian, dan juga pewahyuan. Sehingga kami boleh melewati hari-hari kami bersama tangan Tuhan yang kuat dan luar biasa. Lalu kami menjadi berkat bagi sesama kami. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan yang sama. Perlengkapi kami. Tarik hati kami makin melekat pada Engkau. Buat kami kembali jatuh cinta akan kasih-Mu yang dalam. Ini hati kami, seluas-luasnya kami memberi ruang untuk perkataan-Mu. Demi nama Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang percaya hari ini diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa kembali dan kita beribadah kembali pada hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Berapa baik dari kita percaya kita semua ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, saudara. Sedang bersama dengan orang-orang yang tepat. Itu sebabnya sebelum kita dengar firman, boleh kasih senyum yang paling manis pada orang kanan kiri kita. Lalu bilang, saya senang duduk di sebelah kamu hari ini. Dan jangan lupa bilang, kita pasti diberkati dengan luar biasa hari ini. Amin. Ya, saudara, sekali lagi mari izinkan firman menjadi pijakan-pijakan dalam hidup kita. Pijakan-pijakan yang kuat dalam hidup kita. Alkitab berkata, orang yang dengar dan melakukan firman, itu seperti orang yang mendirikan bangunan hidupnya di atas batu karang yang kokoh dan teguh. Dan tidak berhenti di situ, lalu Alkitab berkata, akan datang badai dan banjir, dan rumah itu tetap kokoh dan kuat. Alkitab tidak pernah berkata, tidak ada badai dan tidak ada banjir. Saya mau beritahu dalam kasih Tuhan, badai banjir bukan untuk menghancurkan hidup kita. Badai dan banjir untuk menunjukkan kita sedang berdiri di pondasi yang tepat atau tidak. Itu tujuannya. Bukan untuk menggoyahkan dan menghancurkan kita, untuk menjadi suara hatinya bahwasanya kita harus kembali pada pijakan yang tepat. Tanpa pijakan yang tepat, kita akan terhanyut oleh apapun yang ada di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, jika kita bicara soal kebesaran Tuhan, ya, kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan sudah bertahun-tahun hanya diletakkan pada sesuatu yang bisa membahagiakan kita gitu. Jadi kalau kita bicara kebesaran Tuhan, maka kita akan mengambil objek-objek yang buat kita bahagia. Kita taruh di mana kebesaran Tuhan? Berhasil, sukses, sehat, diberkati, promosi, lolos dari maut, dan sebagainya. Tanpa sadar kita hanya meletakkan kebesarannya pada hal-hal yang bisa buat kita bahagia. Kita sulit mengalami kebesaran Tuhan pada hal-hal yang mungkin tidak membuat kita bahagia. Tapi itu bagian dari kebesaran Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Makanya saya ingat dulu orang tua saya sering ngomong gini, kamu belajar yang benar, biar kamu jadi orang nanti. Coba tolong jawab saya, definisi jadi orang itu apa? Berdoa yang benar supaya kamu nanti jadi orang. Lihat sepupu-sepupumu, udah pada jadi orang semua. Kamu coba, nah itu apa definisi jadi orang? Membingungkan. Tapi seakan-akan kebesaran Tuhan hanya dilihat ketika seseorang memenuhi kriteria jadi orang. Betul gak saudara? Nah hari ini izinkan saya menyampaikan kebesaran Tuhan tidak bisa hanya diletakkan pada sesuatu yang hanya membahagiakan kita. Contoh Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu kita tahu ada sebuah tragedi kecelakaan transportasi udara. Betul? Ya, saya punya satu kawan yang keluarganya adalah salah satu dari pramugari yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Keluarga ini cinta Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya jadi berkat buat banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak salah, ada satu penumpang yang harusnya pergi,
tapi tidak jadi berangkat karena dia memilih untuk melayani. Dan akhirnya lolos. Coba jawab saya, kalau kita bilang kebesaran Tuhan ada di mana? Yang lolos atau yang ikut pergi lalu mengalami kecelakaan? Tanpa sadar kebesaran hanya diletakkan pada sebuah segmen untung rugi dalam hidup kita. Sehingga kita sulit lagi mengalami sebuah fase kebesaran Tuhan di tengah hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudara. Andai ada 2 fans club, lalu mereka punya tim bertarung. Saudara. Katakanlah orang yang pertama tuh fans fanatiknya Manchester United, katakanlah ya, karena buat beberapa orang itu udah kayak agama Bapak Ibu. Ya. Lalu yang satu fans klubnya Liverpool, katakanlah begitu. Lalu bertarunglah 2 klub ini. Maka fans MU mulai berdoa, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kalau aku di pihakmu, siapakah lawanku? Kalau MU di pihakmu, siapakah lawannya? Wah, gitu kan. Lalu tim Liverpool juga berdoa. Ayo kita kumpul. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul, minta apa aja, itu dikasih kata firman. Ya Tuhan nyatakan kebesaran-Mu, bertarunglah 2 klub ini. Menurut Bapak Ibu, menang yang mana atau Tuhan jawab yang mana? Orang yang percaya bahwa Tuhan itu besar, dia tidak hanya berdoa supaya menang. Dia juga berdoa supaya tidak nangis kalau kalah. Karena kebesaran Tuhan gak bisa diletakkan pada segmen berhasil atau gagal. Yang setuju katakan amin. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya ya, ini andai kata. Hampir semua kita yang di ruangan ini punya anak satu sekolah. Dan satu kelas. Anggap ya, ini semua satu kelas nih. Anak-anak kita satu kelas semua. Lalu hari Minggu saya sebagai pendeta bilang gini, hai para orang tua yang dikasihi Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh. Cari dulu kerajaannya. Percayalah kalau kita dahulukan Tuhan, anak-anak kita juara di kelas. Siapa di sini yang mau anaknya juara di kelas? Semua angkat tangan. Kalau saudara percaya sama-sama katakan amin, semua bilang amin, betul? Pulang, semua kita orang tua berdoa tiap malam. Ya Tuhan, jadikanlah anakku juara 1 di kelas. Biar namamu dipermuliakan, nanti hari Minggu kesaksian di gereja. Dalam nama Yesus, amin. Nah, ada satu masalahnya Bapak Ibu. Pas penerimaan rapot, yang juara 1 hanya 1 orang. Jadi yang akan bahagia mengalami kebesaran Tuhan pas penerimaan rapot, hanya 1 keluarga. Ranking 2 sampai ranking terakhir tidak akan menganggap mereka mengalami kebesaran Tuhan. Karena apa? Karena kebesaran hanya diletakkan pada hal-hal yang pragmatis, yang menguntungkan aja. Makanya gini Bapak Ibu, izinkan saya, kebesaran Tuhan punya satu tempat mendarat yang sangat penting di muka bumi ini. Tempat mendarat itu adalah sebuah ruang. Yang ruang ini harus ada di rumah kita, harus ada di gereja, harus ada di semua tatanan sosial masyarakat. Dan saya mau beritahu ruang ini adalah ruang yang langka Bapak Ibu. Terutama di keluarga-keluarga anak-anak yang cinta Tuhan hari ini. Ruang apa itu Bapak Ibu? Ruang gagal. Ruang gagal. Kita nggak bisa lihat kebesaran Tuhan ketika sebuah kegagalan terjadi dalam semua segmen atau beberapa segmen hidup kita. Saudara, siapa percaya kita punya Tuhan yang besar? Yang setuju katakan amin. Amin, Tuhan kita besar. Kalau saudara percaya Tuhan kita besar, boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang maha besar dan luar biasa. Amin. Saudara, Tuhan yang maha besar, waktu dia buat rencana, belum sampai kejadian 10, manusia sudah gagal. Jadi Tuhan maha besar ini harus terima satu kenyataan, realita manusia, apa itu sudah? Gagal, baru kejadian 3 sudah gagal. Jadi menurut saya kebesaran Tuhan dinyatakan waktu dia menciptakan langit bumi, betul. Tapi kebesaran Tuhan dinyatakan waktu dia berdiri di titik-titik gagal hidup seseorang. Titik-titik kejatuhan seseorang. Kita butuh Tuhan. Bukan hanya untuk buat hidup kita makin kaya dan diberkati.
kita juga butuh Tuhan. Ketika suami kita gagal, orang tua kita gagal, anak-anak kita gagal, gereja gagal, jemaat gagal, negara gagal. Anak-anak Tuhan berjalan dalam kebesarannya akan menjadi tontonan yang menarik ketika masuk dalam ruang-ruang gagal hidup seseorang. Saudara tahu apa yang terjadi kalau rumah kita gak punya ruang gagal, maka saudara akan lahir orang-orang yang sulit bahagia. Beneran saudara. Saya temukan banyak orang-orang di hari tua tidak bahagia. Benar. Kenapa? Karena tanpa sadar mereka sering ngomong gini pada anak-anak ataupun cucu-cucunya. Nah, kalau kamu rajin sekolah minggu, kalau kamu jadi anak yang denger-dengeran, kalau nilai-nilaimu bagus di sekolah, terutama waktu kamu kalahkan sepupumu itu, nak. Nah, gitu kan. Ya. Kalau kamu kuliah di sini, kalau kamu menikah sama orang ini, kalau hidupmu ikut apa yang orang tua mau, bangganya papa mama. Dan ingat bukan cuma papa mama, marga kita. Nah. Wah. Bayangkan kalau kita kumpul di keluarga, inilah orang tua paling bahagia. Karena apa? Sukses anak-anakku sudah jadi orang semua. Wah, gitu kan. Nah, tapi ada ekornya. Jangan sekali-kali kamu jadi anak nakal, tidak dengar-dengeran. Jangan sekali kamu jadi anak-anak yang tidak nurut, nilaimu jelek, kalah sama sepupu-sepupumu. Bikin malu orang tua. Bikin malu marga. Kita taruh bahagia kita sebagai orang tua pada keberhasilan dan kegagalan anak-anak. Saudara tolong dengar baik-baik. Bukan tugas anak-anak membahagiakan kita. Orang tua. Mau bahagia, cari bahagia dari Tuhan. Yesus yang berkata, berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Kenapa? Anak-anak bisa gagal. Bukan tugas suami membahagiakan istri. Bukan tugas istri membahagiakan suami. Karena apa? Suami bisa gagal. Orang tua bisa gagal. Yang setuju katakan amin. Kegagalan adalah masa krusial seseorang mengalami kebesaran Tuhan. Amin. Mertua bisa gagal, menantu bisa gagal, semua bisa gagal. Saudara tahu apa yang terjadi kalau orang gagal? Orang akan sibuk hadapin orang-orang yang kecewa sama dia. Bukan ngurus kegagalannya. Saya kecewa sama kamu, saya kecewa sama kamu. Makanya dulu ada kata bijak ini. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sekarang orang berkata, keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Jangan terbuka Pak. Nanti orang-orang gak bahagia di dekat kamu. Kita butuh Yesus. Supaya kita tetap mampu bahagia. Di ruang-ruang gagal. Kehidupan seseorang. Yang setuju katakan amin. Ya sudah. Kita sangat butuh Tuhan. Di ruang gagal. Banyak orang tua bilang gini, Pak, ini anak aku introvert. Kalau diajak ke acara keluarga, susahnya minta ampun gitu ya. Siapa di sini orang tua kalau ngajak anak ngumpul keluarga tuh susah banget gitu. Anak saya introvert Pak, saya bilang enggak Pak, kalau main pedal dia duluan Pak, datang. Kalau main bulu tangkis dia duluan gitu. Terus saya tanya dengan banyak anak muda hari ini. Kenapa mereka malas kumpul acara keluarga hari ini Bapak Ibu? Mereka bilang gini, Kak, awalnya aja saling kumpul. Sisanya saling pamer Kak biasanya. Di acara keluarga kita dengar orang-orang ngomong gini, loh si bontot belum bisa ngomong, emang gak diajarin sama orang tuanya? Itu sepupunya umur segini udah pada bisa ngomong, udah jalan, udah ini, ada yang salah sama dia. Kita tanya, orang sering ditanya di acara keluarga, sekolah di mana kamu? Hah? Negeri? Gak mampu masuk swasta emang. Gak mampu orang tuanya, gak mampu otaknya mampu swasta. Kuliahnya di mana? Jurusannya apa? Di kota apa kuliahnya? Siapa calonnya? Kerja apa calonnya? Apa mobilnya? Siapa orang tuanya? Di mana gerejanya? Siapa pendetanya? Berapa jumlah jemaatnya? Gak hadir lagi mereka. Karena buat mereka acara keluarga tempat orang-orang cari validasi kebahagiaan. Yang pada intinya sulit terima kegagalan. Makanya ketika ada orang belum terlihat sukses dan bahagia, males datang. Karena orang tuh yang sulit menerima ketika seseorang gagal. Saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Mari buka dengan saya Matius 11 ayat 19. Ada satu cara yang sangat sederhana kalau kita mau belajar kenal Yesus. Saudara bisa sekolah Alkitab, lalu ada pelajaran Kristologi. Saudara akan belajar semua serba-serbi tentang Yesus. Kalau saudara lihat sosial media, perdebatan semua tentang Yesus, siapa Yesus dan sebagainya. Tapi ada satu metodologi sederhana yang menolong kita mengenal siapa Yesus itu. Kita baca sama-sama, hitungan ketiga. Matius 11 ayat 19, 2, 3. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara mau kenal Tuhan, cari tahu siapa sahabat-sahabatnya Tuhan. Siapa sahabat Yesus? Pemungut cukai, orang berdosa. Yesus bersahabat dengan orang gagal. Nih saudara dengar baik, kalau hari ini kamu gagal, makin dikit sahabat kita, betul gak? Level gagalnya makin besar, makin sedikit lagi sahabatnya. Saudara pernah rasa gak WhatsApp grup di handphone kita tiba-tiba pasif? Kok gak ada orang ngobrol ya? Iya, itu karena ada satu grup WhatsApp baru yang dibuat tanpa kitanya gitu. Itulah yang dibilang cancel culture. Orang akan buang kita, orang akan singkirkan kita kalau kita terlihat gagal. Realita ini akan saudara temukan dimanapun. Mungkin termasuk dalam segmen-segmen pelayanan. Loh kok bisa ya? Bisa. Begitu saudara terlihat gagal, mungkin tidak ada lagi Happy Sunday, Merry Christmas, Happy Easter. Nggak ada lagi. Yesus membangun kualitas kedalaman dan kebesarannya ketika dia duduk dengan orang-orang yang terlihat gagal. Dia mampu menyatakan kebesarannya dalam segmen-segmen kegagalan. Bayangkan belum sampai kejadian 10 saya bilang, Tuhan sudah menghadapi realita. Adam dan Hawa buat satu kegagalan yang signifikan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita perlu duduk dan dengar firman. Supaya apa? Ketika kegagalan terjadi, kita mampu berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita mampu menghadirkan kebesaran Tuhan dalam titik-titik gagal. Enggak mudah ketika kita harus menghadapi realita orang-orang yang kita sayang gagal. Saya putra pemain bola Bapak Ibu Saudara. Ayah saya itu kapten timnas tahun 70-an. Ayah saya juga pelatih nasional, ayah saya komentator bola, ayah saya itu bapak futsal Indonesia. Saya belum pernah ketemu orang yang segila bola kayak papa saya. Sampai pagi ini, tiap hari saya cari ada nggak yang segila bola kayak papa saya? Nggak ada. Nama ayah saya almarhum Roni Pati Nasarani. Dia sangat cinta bola. Permintaan terakhirnya, minta dianterin ke lapangan bola. Baru berapa hari pulang di lapangan Karibosi, Makassar saudara. Saudara tahu dia punya 3 anak, 3-tiganya gak suka bola. Saya nonton enggak, main enggak, saudara tanya saya pemain Itali, Inggris, enggak ada. Nonton enggak, main enggak. Kakak saya gak suka bola, adik saya gak suka bola. Lalu saya tanya sama papa saya, kenapa? Jawabannya, anak-anakku bukan buah yang harus jatuh dekat dengan pohonnya. Anak-anak tuh punya mimpi sendiri. Anak-anak bisa gagal. Anak-anak bisa jadi tidak jadi penerus kita yang baik. Bayangkan kalau kita nggak punya Yesus, kita benci anak-anak kita. Kita buang anak-anak kita. Saudara, dalam kasih Kristus saya mau nyampaikan dari mimbar ini, kalau anak-anak gagal jangan buang mereka. Saya menghabiskan hampir 20 tahun lebih Bapak Ibu mendampingi anak-anak yang kena narkotika, anak-anak yang terinfeksi HIV AIDS, anak-anak yang teridentifikasi dalam proses prostitusi online, anak-anak yang gay, lesbi dan sebagainya. Ketika orang tua hadapi kenyataan, kebanyakan membuang mereka. Ini bukan anak saya. Kita butuh Yesus di ruang-ruang gagal.
Kita butuh kebesaran Tuhan bukan hanya untuk buat kita makin kaya, sehat dan diberkati. Untuk membuat kita tetap waras, tetap rohani, tetap sehat, tetap stabil. Ketika goncangan kegagalan mengacak-acak segmentasi seluruh kehidupan kita. Saya mau ajak kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan. Mari buka dengan saya Yohanes 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yohanes 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat yang kedua. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Oke, lihat dulu ke depan saudara. Satu pagi kota Yerusalem tidak dibangunkan dengan trompet, bel atau apapun. Keheningan kota Yerusalem dibangunkan oleh gairah Yesus mengajar sesamanya. Yesus masuk dari pintu timur Yerusalem dan tidak ada yang tahu kapan masuknya. Tahu-tahu Yesus ada di tengah-tengah mengajar banyak orang. Yesus tidak pilih podium, seakan-akan dia lebih suci dan lebih benar. Dia duduk setara dengan orang-orang yang dia ajar. Dan pagi yang indah itu menjadi pagi yang luar biasa dan tidak terlupakan buat banyak orang. Yesus mulai mengajar hal-hal baik, hal-hal indah. Dan semua mata telinga mendengarkan pengajaran Yesus dengan sangat antusias dan luar biasa. Saya gak bisa bayangkan itu pagi rasanya kayak gimana. Di mana Yesus mengajar dengan sangat indah. Ayat selanjutnya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saudara tahu apa yang terjadi di pagi indah itu? Masuklah sekelompok orang dengan protokol agama. Kelompok orang dengan jubah agama seakan-akan menunjukkan saya lebih suci dari kamu. Saya lebih tahu ayat dari kamu. Saya lebih saleh daripada kamu. Di baju yang digunakan ahli Taurat dan orang Farisi berisi ayat-ayat yang harus orang lihat. Ya, kelompok ini kelompok yang luar biasa. Dia sangat membutuhkan sebuah apresiasi dari siapapun. Seakan-akan rasa makin bangga kalau ada orang yang pakai pakaian biasa melihat mereka masuk dengan protokol yang luar biasa, Saudara. Dan tidak hanya itu. Mereka datang tidak sendirian. Mereka membawa orang gagal. Seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Saudara, ahli Taurat, orang Farisi gak tertarik sama pengajaran Yesus. Semua yang tidak tertarik sama pengajaran Yesus cenderung menyukai apa yang mereka sukai, saudara. Saudara mau tahu apa yang mereka sukai melampaui pengajaran Yesus? Ini saudara, mencari kesalahan orang lain. Benar, kita perlu Yesus supaya dalam hidup ini kita tuh gak happy kalau ketemu kesalahan orang lain. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang sangat rohani tapi hampir semua porsi dalam kerohaniannya adalah dia seneng banget menemukan kesalahan orang lain. Dia tidak pernah terlambat supaya apa? Pengen tahu siapa yang suka telat lalu bahagia. Dia suka menyembah Tuhan dengan luar biasa, pengen tahu siapa yang malas nyembah lalu bahagia. Dia suka menabur banyak, pengen tahu siapa yang pelit lalu bahagia. Saudara, tidak ada arahan dari firman supaya kita ini terampil cari kesalahan orang lain. Yang setuju katakan amin. Saya punya kabar baik Bapak Ibu. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, pasti ketemu. Pasti ketemu. Saya ulangi, pasti ketemu. Dan orang Farisi dan ahli Taurat ketemu loh, wanita kedapatan berzina. Tapi yang aneh dari cerita ini, kalau seseorang berzina tentu laki-laki dan perempuan, betul? Ternyata dari cerita ini ada laki-laki pengecut yang gak berani menghadapi realita ketika dia gagal. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Saudara tahu, ahli Taurat itu cerdik dan licik. Ditaruh di tengah-tengah
Saudara tahu apa yang terjadi ketika orang gagal ditaruh di pusat perhatian, orang bubar. Kelompok kiri menjauh. Kenapa? Saya juga punya dosa, kebetulan gak ketahuan. Ini kalau makin deket sama yang ketahuan, kebongkarlah kita. Minggir. Kelompok satunya, saya lebih suci. Najis, jijik saya lihat dia. Gak sudi saya sama dekat orang-orang ini. Sisalah seorang gagal di tengah-tengah banyak mata. Tidak tertulis siapa nama perempuan ini. Hanya capnya aja. Orang gagal. Ditaruh di tengah-tengah. Diekspos. Di semua mata memandang. One day itu akan jadi realita dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang kedapatan, saudara. Makanya sekali lagi orang sering bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi orang berkata keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Jangan terbuka, Pak. Nanti ketahuan kamu gak punya teman lagi. Kalau kamu ketahuan nanti gak ada sahabat lagi. Ayat selanjutnya, saudara. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara, ini skakmat ya. Maju kena, mundur kena. Ahli-ahli Taurat ini pede sekali. Nah, kena nih Yesus. Kenapa saya bilang maju kena, mundur kena? Kalau Yesus menolak melempari batu, maka dia jadi penista agama hari itu. Saudara tahu hal paling dilematis ketika ada kegagalan terjadi. Orang bingung, mau kita hajar biar dia kapok. Atau kita kasih karunia, tapi nanti nunjak. Buat lagi gitu. Kalau Yesus tidak rajam, kalau Yesus rajam, dia mengingkari pengajarannya sendiri tentang kasih dan pengampunan. Saya yakin ahli Taurat tersenyum kemenangan. Maju kena, mundur kena. Tapi dia lupa dia berhadapan dengan siapa? Yesus yang penuh kasih dan penuh hikmat. Dia membungkuk Bapak Ibu. Menulis sesuatu di tanah. Dia tidak tulis di batu, dia tidak tulis di tembok. Dia tulis di tanah. Kenapa? Dia sedang menunjukkan semua manusia itu asalnya dari tanah. Dan akulah pelukis. Dia tulis, lalu dia berdiri dan berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Hukum tetap dijalankan. Ambil dan lempar perempuan itu. Satu persatu mundur dari yang paling tua hingga yang paling muda. Hukum tetap dijalankan, tapi Yesus menyampaikan satu pesan penting. Waktu ada orang gagal, itu waktu yang paling tepat untuk koreksi diri Bapak Ibu. Saya ulangi, ketika ada orang gagal di depan kita, itu bukan waktunya menghakimi. Itu waktunya mengkoreksi diri sendiri. Semua bubar, tinggal satu yang paling layak, Yesus. Saya yakin perempuan itu siap menerima penghakiman dari Yesus. Tapi dia berkata, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Saudara, dari perkataan itu, apakah hukuman dihilangkan? Tidak. Tapi perempuan itu gak dihukum karena Yesus menyampaikan, nanti aku yang tanggung hukuman mati kamu di atas kayu salib. Yesus hadir di ruang gagal wanita tersebut. Dia hadir di ruang gagal Petrus yang sangkal dia 3 kali. Orang Samaria, pelakor terkenal, Yesus berdiri di situ, Bapak Ibu. Orang tertawakan dia, orang ejek. Karena Yesus menghadirkan kebesaran-kebesarannya di rumah Sakeus pemungut cukai. Itu sebabnya kita sekali lagi Bapak Ibu, kita butuh Yesus di ruang gagal. Saya mau tutup dengan satu cerita. Satu kali sedang ada ibadah kayak gini, tahu-tahu Bapak Ibu, ada seorang bapak di belakang lupa matiin handphone. Tiba-tiba bunyi handphonenya, kring gitu. Saya pernah satu kali juga gitu, kebetulan ringtone-nya itu suara ayam gitu. Jadi suruh bayangin ya, lagi khotbah orang dengar suara ayam, padahal handphone yang lupa dimatiin.
Saya berani berkata, kalau ada dari antara Bapak Ibu lupa matiin handphone dan bunyi, maka seluruh ruangan akan balik badan melihat Bapak Ibu. Betul gak? Kring, set, semua pasti ngeliat. Dan apa yang terjadi? Karena semua mata memandang, paniklah Bapak ini Bapak Ibu. Paniklah Bapak ini, dia cari handphonenya di tas, makin lama nggak ketemu, bunyi terus. Akhirnya Pak Pendeta yang khotbah merasa terganggu dan menegur dari atas mimbar. Pak, tolong hormati hadirat Tuhan. Matikan handphonenya. Hormati orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, kalau saudara pernah ditembak langsung sama pendeta dari mimbar, percayalah saudara butuh pemulihan panjang. Panjang kali lebar kali tinggi. Bukan cuma mata memandang, pembicaranya negur gitu. Wah, selesai ibadah, pemimpin pujian dan singer menghampiri Bapak itu. Kembali menegur, Pak tolong lain kali. Jangan pernah lupa matikan handphone. Ya, saudara bisa tebak apa yang terjadi minggu depan? Tidak ibadahlah dia. Malu dan takut melihat mata-mata penghakiman gitu. Traumalas. Ditegur satu ruangan di tempat ibadah. Butuh pemulihan. Lalu satu kali dia pergi ke satu kafe sudah. Dia pesan makan, minum. Pas mau makan dia senggol gelasnya dia. Dan menyenggol gelas meja sebelah. Prang jatuh. Mungkin karena pernah alami dihakimi satu ruangan, berdirilah dia. Angkat tangan, silakan hakimi saya lagi. Aduh, kok ada 2 kali kejadian gitu ya. Orang-orang datang mendekati dia, jantungnya berdetak dengan keras. Tapi dia kaget ketika orang datang, orang-orang mulai bertanya, Pak, Bapak kena belingnya enggak? Bapak baik-baik gak? Mereka datang ngecek ternyata. Ada luka gak Pak kena pecahan gelas gini? Nah dia mulai bingung. Oh, enggak ya. Datang pelayan dari belakang, segera membersihkan meja dan lantai. Setelah dibersihkan, dia ngomong ke bapak ini pelayan, Pak semua sudah bersih, Bapak bisa nikmati lagi pesanan Bapak. Dia kembali bingung. Tidak lama datang ownernya, nah kena saya nih. Ownernya datang duduk di depan dia, bawa 1 gelas minuman baru. Bingung dan bertanyalah dia. Kok Bapak gak marah ya? Lalu ownernya bilang gini dengan suara yang santai. Pak, siapa sih yang gak pernah buat salah? Sejak itu member tiap minggu datang ke tempat itu. Saudara, kita hidup di dalam satu tatanan sosial yang terkadang cinta itu sejauh keberhasilan. Ya, cinta itu sejauh keberhasilan. Orang gagal sulit sekali mendapatkan tempat. Namanya juga orang gagal. Saya punya background tuh pemakai narkoba sudah. Satu kali saya pelayanan di salah satu gereja yang gak jauh dari sini besar saudara. Saya ajak istri saya. Salah satu mimpi besar saya adalah bersama keluargaku gitu ya. Nah, jadi ada istri saya lalu saya ke toilet menjelang khotbah. Lalu beberapa pengerja gereja tersebut ngobrol sama istri saya. Bu, suami ibu kan mantan pemakai narkoba. Itu benar Bu, udah sembuh Bu. Langsung berubah muka saya. Kok ibu mau nikah sama orang mantan narkoba? Dan dia tutup dengan ini, gak takut anaknya cacat Bu. Ya, saudara lihat gak mudah. Gak mudah. Orang akan lihat background kita dan orang akan lebih ingat salah kita. Kalau saudara gagal, saudara akan sendirian. Belum tentu semua peduli. Orang-orang yang bilang, ini saya akan selalu di sebelah. Orang hanya setia terkadang sejauh keuntungan. Begitu mereka lebih untung dengan orang lain, mereka akan tinggalkan kita. Kita akan stand alone. 2002 sudah, saya daftar sekolah Alkitab. Saya bertobat tahun 2000. Saya daftar satu sekolah Alkitab di Solo. Ya, setelah registrasi semua, ya masih muda lah ya. Mati untuk Tuhan, siap melayani Tuhan. Nah setelah pendaftaran semua saya dipanggil ruangan sendiri. Karena kalau orang daftar sekolah Alkitab tuh harus tulis riwayat kesaksian komplit. Ya nggak mungkin bohong lah.
Lalu salah satu dosennya panggil saya, lalu dia bilang gini, kamu ini mantan narkoba ya? Berapa tahun kamu pakai narkoba? 9 tahun Pak. Ditanya panjang lebar, lalu dia tutup dengan gini, kayaknya kamu pikir-pikir lagi deh mau sekolah di sini. Saya bilang, kenapa Pak? Karena kamu mantan pemakai narkoba. Kayaknya otak kamu gak mampu ikut pelajaran di sini. Begituin saya. Lalu saya bilang gini sama bapak tersebut, Pak, kalau saya sekolah di sini, lulusnya jadi kayak bapak, mending gak usah Pak, pulang saya. Soalnya tau dunia ini kejam sama orang-orang yang gagal, serius. Dunia ini kejam orang-orang, mereka gak peduli, mereka bisa hajar kita pakai ayat. Ada orang-orang tertentu kalau kita gagal, gak mau lihat kita baik, maunya lihat kita hancur. Lalu mereka happy. Benar kan sudah? Bayangkan. Makanya lewati layer-layer orang itu. Duh, saya suka banget ngomong ini. Saya tahu waktu saya tinggal sebentar, sudah. Satu kata yang saya taruh dalam hati saya, sudah. Itu namanya, satu kata ini adalah pulang. Semua kita butuh pulang, betul? Pulang, semua orang butuh pulang. Masalahnya pulang kemana? Itu dia. Saudara, pulang tidak bicara soal tempat yang kita tuju. Karena saudara bisa pulang dari gereja, gak ada yang nunggu kamu. Gak ada yang nantikan kamu, gak ada yang happy kalau kamu pulang. Ada Pak, hewan piaraan saya, iya. Tapi mereka gak bisa ngomong I love you. Saudara tahu, apa yang membuat seorang bisa pulang? Kalau dia tahu ada yang nunggu dan menanti-nantikan dia di sana. Buat saya surga bukan tempat, tapi orang yang masih mau nunggu saya. Tapi realita hidup, gak ada yang selalu nunggu kita. Betul gak? Yesus selalu tunggu kita. Selalu. Itu yang buat anak bungsu di kandang babi pilih balik ke rumah. Karena dia tahu bapaknya pasti nunggu. Sekalipun kakaknya sebel. Tapi tetap ada yang nunggu. Semua kita merindukan home dalam hidup ini. Betul saudara? Home bukan tempat. Kehangatan sebuah hubungan. Home hancur dengan kegagalan. Yesus hadir memperkuat sebuah hubungan. Dia gak akan memandang kita dengan mata penghakiman. Karena dia tahu kita dari A sampai Z. Coba bilang sama orang kanan kirinya, welcome home. Di hatinya Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Betapa kami beruntungnya kami punya Engkau ya Tuhan. Betapa kami bersyukurnya Engkau selalu ada bagi kami. Berbicara bagi kami senantiasa ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat campur tangan-Mu nyata atas hidup kami. Kalau kami ada dalam fase dan ruang gagal, nyatakan kebesaran-Mu. Demi nama Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Dan kita yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin. Happy Sunday Bapak Ibu, Tuhan berkati. Thank you Pastor Jerry. Tuhan memberkati pelayanan hari ini. Kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu saudara. Berikan kemuliaan sekali lagi, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan terus doakan hambanya saudara. Saya percaya doa kita jadi pagar perlindungan. Dan kemanapun Tuhan utus hambanya, saya tahu ada banyak jiwa yang dipulihkan dan dibawa kembali kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara kita akan membawa persembahan syukur kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan yang terbaik, support dukungan kita buat pelayanan bersama kita di tempat ini. Dan saat saudara mempersiapkan persembahan saudara, kita nanti juga akan berdoa. Pak Imam juga nanti akan menyampaikan beberapa hal dan juga berdoa untuk persembahan yang akan kita tabur. Shalom, terima kasih kepada hambanya Pastor Jerry. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, firman keluar yang sia-sia, biar firman bertumbuh berakar seperti kita, berbuah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, di setiap awal bulan kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Di setiap bangku jemaat terkasih ada 2 amplop merah untuk kolekte biasa dan amplop putih ini untuk perpuluhan kita, ucapan syukur kita, buah sulung kita. Dan apa yang kita tabur saat ini tak akan pernah sia-sia. Apa yang kita berikan semua ini ya untuk
kemuliaan nama Tuhan, operasional dari gereja kita, semua didukung dari apa yang saudara tabur semua. Kita belajar hari ini dan setiap awal bulan kita menabur, tidak hanya melalui amplop, bisa juga melalui mesin edisi atau juga melalui QRIS atau juga dengan transfer. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk memberikan yang terbaik. Tuhan kami Yesus Kristus, inilah persembahan kami. Dengan rasa syukur dan kerelaan hati kami berikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10, bawa Allah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada kesediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Inilah persembahan kami, biarlah menjadi berkat dan dikelola dengan benar, supaya GB Viva dapat terus menjadi saluran berkat. Inilah persembahan kami Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi saluran berkat, tidak terlilit hutang, tidak ditipu orang, tidak berkekurangan. Inilah persembahan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berbi. Haleluya. Amin. We pray for blessings. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. You love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to heal, we know it may remind this heart that this is not our home. It's not our home. What if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life, the rain, the storm, the darkest nights, are your mercies in disguise? Thank you Jesus. God bless you. Dan beberapa hal saudara juga melengkapi pengumuman pada hari ini. Saudara bisa follow Instagram gereja viva.plaza Indonesia. Kemudian subscribe YouTube gereja, mengulang ibadah seperti hari ini secara pribadi di rumah saudara. Mengulang kembali belajar firman. Mungkin ada yang terlewat dari apa yang sudah disampaikan. Saudara bisa subscribe YouTube gereja ACS TV. Kemudian gereja anak ibadah pertama, ibadah kedua, pembicara yang akan hadir di Minggu 8 Maret.
ada Pastor Virgi Hutauruk, Pastor Rubin Adi, kemudian Pastor Jeza Lantang di jam ketiga dan Pastor Levi Supit di ibadah yang terakhir. Di kesempatan hari ini adakah saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama? Kami rindu menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi supaya kami bisa menyambut saudara. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran setiap tim kasih dan di gereja ini dengan pembelaan Senopasa Abraham Purna Supit, kita sama-sama diprotes, dibentuk dengan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Firman itu berasal dari roh Tuhan yang bekerja melalui para hamba Tuhan untuk memberkati kita semua. Karena firman yang disampaikan itu bisa menjadikan kita dewasa rohani dan iman kita bertumbuh dan dimanapun, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, hidup kita berbeda dan hidup kita tetap kuat menghadapi masalah, badai, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Pastor Yeri, kita semua diberkati. Terima kasih kehadiran semua, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, kita akan menutup ibadah di kesempatan siang ini. Naikkan syukur sekali lagi sama Tuhan saudara. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya terpujilah engkau, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan, makasih Tuhan. Pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama kami Tuhan, memuliakan muji nama-Mu, bahkan Kau kirim hamba-Mu, Pastor Jaya untuk berkati kami semua. Kami berdoa memberkati Pastor Jaya, pelayanannya, keluarga besar dan hikmat marifat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai memberkatinya Tuhan. Terima kasih kesempatan Kau beri kepada kami Tuhan, kami bisa menabur Tuhan, mengembalikan apa menjadi milik-Mu. Perpuluhan kami ucapan syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dengan kuasa otoritas Allah Bapa, saya akan melepaskan berkat. Saudara kasih, angkat kedua tanganmu dengan iman percaya dengan hati, menerima berkat yang dari Bapa Putra Kudus. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati apapun kalau kerjakan dibuat yang berhasil, bahagia, beruntung. Hidupmu terus naik pernah turun, hidupmu menjadi kepala. Saudara kasih pulanglah, membuat damai sukacita. Dan semua berkat-berkat yang terbaik, semua berkat-berkat yang termulia, dan semua berkat-berkat yang terindah yang berasal dari bersama Bapa Putra Kudus, hidup tinggal di setiap aspek kehidupanmu dan hidup tinggal di setiap aspek kehidupan anak cucu saudaramu sekarang sama-lamanya sampai Yesus datang dua kali. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Saudara bisa mengambil waktu untuk bersatu sejenak dan sampai ketemu kembali. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara.